Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nursali Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini, materi ke-8, kita akan mempelajari pembagian daripada masyarakat hukum adat itu sendiri. Di sesi ke-7, kita sudah membicarakan mengenai pengertian dari terhar mengenai masyarakat hukum adat. Nah, selain itu, di sesi ke-7 juga kita sudah berbicara tentang unsur masyarakat hukum adat. Nah, untuk di sesi ke-8 kita akan membicarakan tentang pembagian daripada masyarakat hukum adat itu sendiri. Seperti apa sih pembagiannya? Langsung saja kita saksikan penjelasannya. Kita mulai masuk ke dalam penjelasannya. Masyarakat hukum adat itu dibagi atau dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari bentuk dan dari susunannya. Kita akan membahas satu-satu ya, dari bentuk dan dari susunannya. Kita mulai dari yang bentuk dulu. Jika dilihat dari bentuk, masyarakat hukum adat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tunggal, bertingkat, dan berangkai. Itu yang ketiga. Kita mulai dari yang tunggal atau mandiri. Masyarakat hukum adat dikatakan tunggal atau mandiri apabila keluar dia tidak merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih besar, sedangkan ke dalam dia tidak terbagi-bagi dari masyarakat hukum adat yang lebih kecil. Contohnya apa? Desa di Jawa, Banjar itu di Bali. Seperti apa sih penggambarannya? Seperti ini. Oke. Itu yang bentuknya tunggal. Sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu bertingkat. Jika dilihat dari bentuk, ya, yaitu yang kedua adalah bertingkat. Suatu masyarakat hukum adat dikatakan bertingkat apabila terdiri dari masyarakat hukum adat atasan dan masyarakat hukum adat bawahan, di mana masyarakat hukum adat bawahan tunduk pada masyarakat hukum adat atasan. Jadi, masyarakat bertingkat ini terdiri dari 2 kepala adat. Satu masyarakat hukum adat atasan harus membawahi 4 masyarakat hukum adat bawahan. Jadi, seperti ini. Kalau dilihat dari masyarakat hukum adat atasan, keluar dia tidak merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih besar, sedangkan ke dalam dia terbagi-bagi. Jika dilihat dari masyarakat hukum adat bawahan, keluar dia merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih besar, sedangkan ke dalam dia tidak terbagi-bagi. Nah, contohnya apa? Di Minang, Nagari merupakan masyarakat hukum adat atasan. Suku merupakan masyarakat hukum adat bawahan. Di Batak, Kuria merupakan masyarakat hukum adat atasan. Huta merupakan masyarakat hukum adat bawahan. Seperti apa penggambarannya? Seperti ini. Oke, itu dilihat dari bentuk yang bertingkat. Sekarang kita masuk ke bentuk yang berangkai. Masyarakat hukum adat dikatakan bentuknya berangkai apabila disebabkan karena ada tujuan tertentu yang harus dikerjakan secara bersama-sama dan serentak. Apabila pekerjaan itu telah selesai, maka mereka akan kembali seperti semula. Contoh, membersihkan subak. Ya, subak itu bahasa Bali untuk pengairan. Ya, penggambarannya seperti apa sih? Seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian yang kedua. Apa tadi pembagian yang kedua? Yang pertama bentuk, yang kedua apa? Susunan. Susunan juga ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama genealogis,
teritorial, dan yang ketiga adalah genealogis teritorial. Masyarakat hukum adat dikatakan genealogis adalah suatu masyarakat hukum adat tentunya. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat tersebut berdasarkan adanya hubungan darah yang mengakibatkan mereka satu keturunan. Contoh, ya, masyarakat hukum adat bawahan, satu marga tidak boleh menikah. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, teritorial. Suatu masyarakat hukum adat dikatakan teritorial, yaitu hubungan kekerabatan masyarakat itu berdasarkan wilayah. Nah, jadi dia ada di dalam satu wilayah, merasa bersaudara. Jadi kalau misalnya kita tinggal di desa Bulak, itu ada di Indramayu, kemudian kita merantau ke Pamulang atau ke Tangerang Selatan, kita ketemu sama orang dari Indramayu, itu rasanya seperti ketemu sama saudara, padahal tidak ada hubungan darah. Kemudian sudah satu wilayah Indramayu, sama dari Bulak juga, itu rasanya kekerabatannya erat sekali dibanding ketika punya teman merantau itu dari daerah lain, contoh dari Banten atau dari Padang dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, dilihat dari susunannya, yang ketiga adalah genealogis teritorial. Nah, suatu masyarakat hukum adat dikatakan genealogis teritorial karena hubungan kekerabatan dalam masyarakat itu berdasarkan hubungan darah dan wilayahnya. Nah, berdasarkan hubungan darah dan wilayah. Contoh, ada suatu marga, ya tadi kan saya sebutkan marga ya dalam genealogis. Itu dia keluar negeri. Kemudian bertemu satu marga di sana, itu jadi kan satu marga gini, seseorang itu yang mempunyai marga tertentu, kemudian dia keluar negeri, dia dari Indonesia, kemudian ketemu sama orang Indonesia yang sama marganya juga seperti dia, itu rasanya kekerabatannya sangat kental sekali dibandingkan ya dengan yang berbeda negara ya. Ini karena kita membicarakan genealogis teritorial. Oke, selesai sudah penjelasan saya mengenai pembagian daripada masyarakat hukum adat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menuai keberkahan untuk kita semua. Jika ada kritik dan saran serta pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.